Ini yang membuat saya tambah benci dengan orang Islam, Bu. Dan ketika saya benci dengan orang Islam, Bu, saya selalu jadi provokator orang-orang Islam. Saya adalah tim sukses gereja. Saya adalah aktivis gereja di mana saya selalu menghasut orang-orang Islam untuk datang ke gereja dan meninggalkan masjidnya. Ketika saya ketemu dengan orang-orang Islam, saya selalu tanya, wong Islam, ngapain kowe kok milih agama kok sing rekoso-rekoso, dadak salat sedina ping 5, lah mbok kaya aku mbiyen, agamaku mbiyen enggak penting salat sehari 5 kali, cukup 5 hari 1 kali dina Minggu tok, Bu. Itu di gereja seneng keplok-keplok, bengok-bengok, nyanyi-nyanyi, ora usah dadak jebles-jebles ke bathuk. Seneng toh di gereja, seneng, Bu, nggak kenal satir, lanang wedok jejeran ya ora batal, jiwit-jiwitan, jawil-jawilan, seneng di gereja. Teman-teman, itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama seorang ustazah yang sering kali ngibul, nge-hoax ketika ia ceramah di dalam masjid. Kalau kita memperhatikan video-videonya yang telah diunggah di media sosial, di sana kita melihat bahwa ceramah-ceramahnya tidak rasional, tidak koheren, tidak konsisten, dan tidak relevan. Seperti pada cuplikan yang telah kita saksikan bersama, ia berkata, ia seorang pembenci orang-orang Islam. Saking tidak sukanya dan benci terhadap orang-orang Islam, ia selalu menghujat, ia selalu menghasut dan memprovokasi orang-orang tersebut supaya orang-orang tersebut meninggalkan masjid. Teman-teman, menurut saya ceramah seperti ini adalah merupakan ceramah yang mengadu domba antar umat beragama, ceramah yang tidak ada faedahnya, ceramah yang tidak ada bobotnya sama sekali, tidak mendewasakan umat yang dia pimpin. Teman-teman, mari kita akan bongkar secara tipis-tipis ya. Teman-teman, ia berkata bahwa ia sangat membenci orang-orang Islam. Itulah sebabnya ia selalu menghasut dan memprovokasi supaya meninggalkan masjid. Teman-teman, di dalam pernyataan ini terkandung makna yang sangat membahayakan. Pernyataan ustazah ini adalah sangat membahayakan sekali. Mengapa saya berkata demikian? Karena pernyataan ustazah ini mengindikasikan bahwa orang Kristen sangat anti dan tidak suka keberadaan agama lain. Atau dengan kata lain, seolah-olah orang Kristen itu sangat jahat dan tidak suka dan anti terhadap keberadaan agama lain. Pertanyaan saya, apakah orang-orang Kristen seperti itu? Apakah orang-orang Kristen anti, tidak suka terhadap keberadaan agama lain? Tentu tidak. Orang Kristen itu sangat mengasihi keberadaan dan bahkan perbedaan antara satu dengan yang lain. Jadi jikalau orang Kristen anti dan tidak suka keberadaan agama lain, maka kontradiksi terkait dengan ajaran Kristen yaitu kasih. Maka di sini tidak mungkin orang Kristen sangat anti dan tidak suka terhadap agama lain. Jadi sekali lagi tidak benar kalau orang Kristen itu membenci keberadaan agama lain. Pernyataan ustaz saat ini muncul karena ambisi diri sendiri supaya dapat panggung dan diundang di mana-mana untuk ceramah. Karena di sana ada komisi. Jadi sekali lagi orang Kristen tidak pernah membenci keberadaan agama lain. Menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Jadi pernyataan ustaz saat ini adalah pernyataan yang salah terhadap iman kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, ia berkata bahwa ia adalah salah satu tim sukses gereja. Teman-teman, perlu dipahami bahwa politik dan gereja suatu hal yang sangat berbeda. Kalau di politik ada tim suksesnya, gereja bukan tempat untuk berpolitik. Gereja tempat beribadah, tempat berkumpulnya orang-orang yang
mengasihi Tuhan. Jadi gereja itu eklesia, artinya keluar. Klesia atau kleo artinya memanggil. Jadi gereja artinya persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib. Jadi sangat kelirulah apabila politik dan gereja disama-samakan. Jadi sekali lagi tim sukses tidak ada di dalam gereja. Gereja itu adalah tempat persekutuan orang-orang percaya. Bukan tempat berpolitik seperti yang disampaikan oleh Ustadz saya ini. Tidak ada tim sukses di dalam gereja. Ya. Harus dibedakan politik dengan gereja. Gereja bukan tempat untuk berpolitik, bukan. Yang ketiga, ia berkata bahwa ia adalah seorang aktivis gereja. Yang mungkin yang dia maksud adalah seperti evangelis, penatua, diaken, dan penilik jemaat. Perlu dipahami bahwa seorang penilik jemaat dan evangelis, penatua harus belajar dan meneliti kitab suci. Sebab orang-orang yang sudah diberikan jabatan ini adalah mereka sudah dianggap memiliki kerohanian yang baik, memiliki pengetahuan Alkitab yang baik, sehingga mereka ini dapat mengajar orang-orang awam yang tidak mengerti Alkitab. Ya. Pertanyaan saya, apakah benar ia adalah seorang aktivis gereja seperti evangelis, penatua, penilik jemaat? Mari kita simak pengakuan Ustadz saat ini. Inilah videonya. Ketika saya mempelajari Quran dari depan ke belakang, saya nggak tahu kalau baca Quran harus dari belakang ke depan, Pak, ya kuali ora popo lah. Tapi subhanallah, Bu, walaupun Quran dibolak-balik, saya tidak menemukan satu kalimat pun yang salah di dalam Al-Quran. Saya jatuh cinta pada Al-Quran. Lalu di hadapan saya ada dua kitab, Bu, yaitu satu Al-Quran dan yang satu Alkitab. 33 tahun saya menjadi orang Nasrani, saya belum pernah meneliti isi dari Injil. Teman-teman, di sini ia mengaku bahwa 33 tahun belum pernah meneliti Injil, belum pernah meneliti Alkitab. Kita tahu bahwa setiap aktivis gereja atau evangelis, penatua, diaken, penilik jemaat wajib belajar Alkitab. Karena mereka yang sudah menduduki jabatan seperti ini dianggap kerohanian dan pengenalan mereka terhadap Alkitab layak jadi panutan jemaat. Jadi bagaimana mungkin kita percaya bahwa ia adalah seorang aktivis gereja, sementara di video-video yang lain ia mengaku bahwa ia tidak pernah meneliti Injil, apalagi membaca. Inilah sebuah pernyataan yang kontradiksi dan pernyataan yang konyol. Ibu ini sedang jual obat. Ya inilah jadinya kalau tukang bohong, tukang hoax, tukang ngibul, yang dia jual hanya kebohongannya, hanya ketidaktahuannya terhadap iman kekristenan. Jadi akhirnya ia melakukan itu karena demi ambisi diri sendiri. Kiranya video ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.